Selamat datang kembali di Zona Misteri, tempat di mana kisah-kisah yang terdengar biasa saja bisa berubah menjadi teror yang tak terlupakan. Malam ini, kita akan menyelami sebuah cerita nyata tentang keisengan masa kecil yang berujung pada sebuah perburuan mencekam yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Apa yang terjadi ketika lelucon sederhana memancing keluar sisi tergelap seseorang? Pastikan kalian menonton sampai akhir karena detail dari kisah ini akan semakin mengerikan. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, aku dan teman-teman bandelku baru berumur 13 tahun. Salah satu kegiatan favorit kami untuk mengisi malam minggu adalah bermain sebuah permainan iseng, yaitu menekan bel rumah orang lalu kabur. Kami semua tinggal di kompleks perumahan yang sama di pinggiran kota. Dulu, kompleks ini tidak sepadat sekarang, masih banyak lahan kosong dan pepohonan rimbun di sana-sini. Biar ceritanya lebih mudah, aku akan pakai nama samaran untuk teman-temanku ya. Ada Budi, Dika, dan Rian. Biasanya, Budi atau Dika yang paling berani. Mereka yang maju ke depan untuk menekan bel. Sementara aku dan Rian, kami bertugas mencari tempat persembunyian yang paling aman dan strategis. Malam itu, kami sudah berhasil mengerjai sekitar 5 atau 6 rumah. Aku ingat betul reaksi para bapak-bapak yang keluar dari rumah hampir selalu sama. Mereka akan melangkah keluar ke teras, beberapa ada yang berteriak marah, lalu mereka akan masuk kembali ke dalam rumah. Di beberapa rumah, kami bahkan iseng menekan belnya untuk kedua kali, hanya untuk melihat reaksi yang lebih seru. Ada satu bapak yang di kali kedua berteriak kalau dia akan menelepon polisi. Tentu saja, begitu pintu rumahnya tertutup, kami semua langsung ngacir lari menyusuri jalanan pindah ke blok perumahan berikutnya. Seperti yang aku bilang tadi, 10 tahun yang lalu masih banyak area pepohonan rimbun yang kini sudah berubah menjadi rumah-rumah. Di blok selanjutnya yang kami datangi, suasananya sedikit berbeda. Ada beberapa petak lahan dengan pohon-pohon lebat yang mengelilingi rumah, dan rumah-rumah di blok ini tampak lebih tidak terawat. Rumah pertama yang menjadi target kami letaknya tepat di seberang sebuah area pepohonan yang menjadikannya tempat persembunyian yang sempurna bagi kami. Rumah itu sendiri kelihatannya agak kumuh. Rumput halamannya tinggi-tinggi. Ada mobil tua butut yang ditutupi terpal di garasinya, dan secara keseluruhan, rumah itu kecil dan tampak suram. Budi maju untuk menekan bel, namun dia nyaris tidak punya waktu untuk berlari menyeberang jalan sebelum pintu rumah itu terbuka. Seorang pria keluar, badannya sangat besar, tinggi dan kekar. Tidak seperti yang lain, bapak ini langsung murka. Dia berjalan mengelilingi seluruh halaman depannya, memeriksa semak-semak sambil terus berteriak-teriak mengancam. Kami semua, seperti biasa, hanya bisa tertawa tertahan dari tempat persembunyian. Akhirnya, setelah beberapa saat, pria itu masuk kembali ke dalam rumahnya. Budi menunggu beberapa menit, memastikan situasi aman dari jendela, lalu dengan nekatnya dia berlari lagi ke teras untuk menekan bel itu sekali lagi. Jujur, aku tidak akan pernah seberani itu. Kalau aku, sudah pasti tidak akan punya nyali untuk menekan bel rumah pria menyeramkan itu untuk kedua kalinya. Budi tahu waktunya mungkin tidak banyak, jadi setelah menekan bel, dia langsung berlari ke sisi samping rumah, menghilang dari pandangan. Pintu terbuka jauh lebih cepat kali ini, dan pria itu keluar sambil menenteng sebuah senapan. Kami semua saling pandang, serentak berbisik, "Gawat!" di bawah nafas kami yang tercekat. Pria itu memeriksa semua tempat yang sudah dia periksa sebelumnya, dan kali ini dia menambahkan beberapa tempat baru, seperti di belakang mobilnya dan di balik beberapa pohon. Kemudian, dia berjalan ke tengah halamannya dan hanya berdiri di sana, seolah sedang berpikir keras. Matanya menyapu sekeliling dan tiba-tiba kepalanya berhenti menatap lurus ke arah kami yang bersembunyi di pepohonan. Aku, Dika, dan Rian bertatapan ngeri.
Kami langsung merunduk serendah mungkin, berharap dia tidak benar-benar melihat kami. Setelah sekitar 10 detik yang terasa seperti selamanya, dia menatap ke arah kami. Pria itu akhirnya berbalik dan masuk kembali ke rumahnya. Tapi teror belum berakhir. Beberapa saat kemudian, kami melihat sosoknya muncul di jendela depan rumahnya, berdiri diam seperti patung, menatap lurus ke arah kami lagi. Pada saat yang sama, kami melihat Budi mengendap-endap kembali ke pintu depan pria itu, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terlalu takut untuk bergerak atau berteriak memperingatkannya. Budi menekan bel itu sekali lagi dan langsung berlari sekuat tenaga. Anehnya, pria di jendela itu tidak bergerak, setidaknya selama 1 menit. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menjauh dari jendela. Kami tidak melihat Budi lagi, dan kami masih terlalu tegang untuk bergerak atau bersuara. Hal berikutnya yang kuingat, kami mendengar suara Budi dari seberang jalan, berteriak, "Lari!" Kami tidak mengerti maksudnya, sampai kami mendengar suara langkah kaki berlari dari arah belakang kami. Saat kami menoleh, jantung kami seakan berhenti berdetak. Pria dari seberang jalan itu sudah ada di sana, senapannya di tangan, diarahkan lurus ke kami. Kami lari tunggang langgang seperti mangsa kecil yang dikejar predator menuju Budi yang sudah menunggu di seberang jalan. Kami terus berlari melewati beberapa glok sampai kami yakin telah kehilangan jejaknya. Budi kemudian menjelaskan bahwa dia berteriak saat melihat pria itu menyelinap, menyeberang jalan masuk ke area pepohonan dengan membawa senapannya. Kami tidak pernah melaporkan kejadian itu kepada siapapun. Kami hanya menceritakannya ke beberapa teman dan hanya itu saja. Untungnya, rumah itu berada beberapa blok jauhnya dari rumah kami, jadi kami tidak pernah harus melewatinya lagi. Itulah kejadian aneh pertama yang kualami. Hujan terus turun sepanjang hari hingga malam yang memberiku alasan untuk tidak keluar rumah. Aku pun hanya di dalam menonton TV di ruang keluarga. Tiba-tiba, telingaku menangkap sebuah suara dari arah dapur. Sambil tertawa kecil, aku mengambil sebuah bantal, berpikir ini bisa jadi senjata seadanya, dan berjalan perlahan menuju pintu dapur. Di sana, di tengah dapur yang gelap, ada sekotak sereal tergeletak di lantai, menumpahkan ratusan butir sereal kecil berbentuk O. Aku sama sekali tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Tanpa pikir panjang, aku melempar bantal itu dan mulai membersihkan sereal yang berserakan di lantai. Saat sedang membersihkannya, aku mendengar suara derit, seperti suara lantai kayu yang rapuh saat diinjak seseorang. Suara itu datang dari dekat meja makan. Aku langsung mendongak, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku yakin aku sudah mulai gila sekarang. Setiap suara kecil pasti membuatku jadi paranoid. Aku menyelesaikan membersihkan sereal dan kembali menonton TV. Suara gemuruh di luar semakin keras, sepertinya puncak badai sedang melintas tepat di atas rumah. Anehnya, aku justru merasa suara itu menenangkan. Itulah hal terakhir yang kuingat, menikmati suara badai di luar sebelum akhirnya aku tertidur lelap selama sekitar 1 jam. TV masih menyala, tapi bukan itu yang membangunkanku. Aku ingat betul, aku terbangun karena suara dentuman atau gedebuk keras dari lantai bawah. Apapun itu, aku segera mematikan TV dan bergegas naik ke lantai atas untuk tidur. Keesokan harinya berjalan normal, begitu pula hari berikutnya. Keanehan itu tidak muncul lagi sampai pada suatu hari yang kelabu dan hujan berikutnya. Pagi itu, aku terbangun di tempat tidur dengan perasaan seperti habis minum-minum semalaman. Rasanya lebih parah dari mabuk manapun yang pernah kualami sebelumnya. Aku pun tidak banyak beranjak dari tempat tidur hari itu. Cuaca yang suram dan gelap hanya membuatku semakin ingin berbaring di kasur. Aku membiarkan TV di kamarku menyala sepanjang hari hanya sebagai pengisi suara, dengan sebuah ember di samping tempat tidur untuk berjaga-jaga kalau aku mual dan ingin muntah. Siang harinya, aku mengecilkan suara TV setelah mendengar suara-suara aneh dari atasku. Pintu loteng sebenarnya ada di dalam kamarku, dan sebagian besar area loteng memang berada tepat di atas kamar tidurku.
Bukan hanya satu dentuman yang kudengar, tapi 3 atau 4 kali. Aku memaksakan diri untuk bangkit dari tempat tidur, meskipun setiap kali aku bergerak, perutku terasa mual. Aku menarik tali untuk membuka pintu loteng, mengambil salah satu tongkat bisbol lamaku, dan menaiki tangga. Aku menekan saklar untuk menyalakan lampu loteng. Hanya ada beberapa kotak tua yang sepertinya milik pemilik sebelumnya berserakan di mana-mana, tapi aku tidak bisa melihat makhluk hidup apapun yang bisa menghasilkan suara-suara itu. Aku segera turun kembali karena sejujurnya aku sedikit takut dengan loteng itu. Tidak ada lagi suara-suara aneh sampai malam tiba. Aku terbangun oleh suara yang awalnya kukira adalah guntur. Masih merasa sedikit tidak enak badan, suara dentuman yang sudah kukenali dari atas loteng membuatku merinding ketakutan. Aku menarik lagi tali pintu loteng, sekali lagi membawa tongkat bisbolku dan menaiki tangga. Aku memberanikan diri, berusaha membuat diriku marah dan berteriak dengan suara paling mengintimidasi yang kubisa. Tapi sebelum aku sempat menyalakan lampu, aku mendengar suara tawa cekikikan seorang anak kecil di dalam loteng yang gelap gulita. Kata-kata tidak akan pernah bisa menggambarkan perasaan hampa. Perasaan organ dalamku seolah jatuh. Rasa takut yang luar biasa. Kata takut saja tidak cukup untuk menggambarkan apa yang kurasakan saat itu. Aku lari keluar dari rumah itu secepat kilat. Bahkan aku tidak ingat proses lariku. Di telah hujan yang dingin, aku menelpon ayahku dan memintanya untuk menjemputku. Aku menjelaskan semuanya sebisa mungkin. Orang tuaku melihat betapa terguncangnya aku, dan anehnya, aku rasa mereka percaya padaku. Keesokan harinya, aku mengemasi semua barang-barangku bersama orang tuaku dan pindah kembali ke rumah. Sampai hari ini, aku yakin apa yang kualami di rumah itu benar-benar sesuatu yang paranormal. Aku pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk seorang wanita tua selama beberapa minggu saat aku berusia 20 tahun. Dia punya rumah yang sangat besar namun tua di sebuah properti yang sebenarnya bisa sangat indah jika saja dia merawatnya. Dia punya tanah seluas hampir 1 hektar yang dikelilingi oleh hutan di 3 sisinya dan jalan raya di sisi lainnya. Rumah itu sendiri sangat kuno, sebagian besar terbuat dari kayu dan interiornya benar-benar gelap. Dia sering membiarkan tirai jendela tertutup di beberapa ruangan untuk alasan yang tidak aku mengerti. Kadang-kadang, aku membuka tirai untuk membiarkan sedikit sinar matahari masuk, hanya untuk mendapati tirai itu sudah ditutup lagi saat aku masuk ke ruangan itu di lain waktu. Dia menerangi beberapa ruangan dengan lilin yang membuat rumah itu semakin terasa seperti dari zaman prasejarah dari dalam. Parahnya lagi, lantai kayunya sangat berderit di hampir setiap sudut rumah. Nama wanita itu adalah Nenek Mel, usianya sekitar 70 tahun. Pekerjaan yang biasa Nenek Mel berikan kepadaku kebanyakan adalah pekerjaan fisik yang sudah tidak bisa dilakukan dengan baik lagi, seperti menyapu, membersihkan debu, mencuci piring, mencuci pakaian, memilah surat, dan hal-hal semacam itu. Suatu akhir pekan, Bu Melati memintaku untuk menginap di rumahnya selama 1 atau 2 malam. Rumahnya memiliki sekitar 4 kamar tidur, namun ia tinggal sendirian, jadi itu bukan masalah. Kisah ini terjadi selama hari Jumat, dan secara teknis berlanjut hingga Sabtu. Aku tiba seperti biasa pada hari Jumat, tidak banyak bicara dengan Bu Melati. Aku langsung meletakkan ranselku yang penuh dengan pakaian dan perlengkapan rias ke atas tempat tidur di kamar yang akan aku tempati. Saat aku berbalik menuju pintu, aku melihat Bu Melati berdiri di ambang pintu. Ada aura yang sangat menyeramkan darinya, dan kemunculannya kali ini pun tidak terkecuali. Dia tidak menyapaku, yang sebenarnya tidak seaneh kedengarannya. Dia hanya memerintahkanku untuk segera membersihkan kamar tidur itu. Setelah itu, dia dengan entengnya menyuruhku untuk merapikan seluruh rumah, lalu dia pergi ke lantai atas. Aku tidak melihatnya lagi sepanjang sisa hari itu. Papu sesekali, aku bisa mendengar langkah kakinya mondar-mandir di kamarnya di lantai atas.
Rasanya aneh sekali. Sepertinya dia hanya berjalan bolak-balik. Tidak ada televisi di rumah ini, jadi aku tidak tahu apa yang mungkin sedang dilakukannya. Satu hal yang kuanggap sangat ganjil adalah betapa protektifnya dia terhadap ruang bawah tanahnya. Dia menegaskan bahwa area itu benar-benar terlarang dan dia tidak ingin aku turun ke sana sama sekali. Malam pun tiba dan aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Ini terjadi sebelum era ponsel pintar, jadi aku bahkan tidak tahu jam berapa saat itu. Mungkin sekitar jam 9 atau 10 malam. Selama beberapa jam pertama, semuanya terasa damai. Namun, aku tetap kesulitan untuk tidur karena kasurnya adalah kasur paling tidak nyaman yang pernah kutiduri. Rasanya seperti berjam-jam kemudian, aku mulai mendengar suara langkah kaki di luar kamarku di atas lantai kayu yang berderit. Kedengarannya seperti Bu Melati berjalan melewati kamarku dengan sangat-sangat pelan. Mungkin dia hanya mau ke kamar mandi, pikirku. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkah kakinya lagi, tapi kali ini langkah itu berhenti tepat di luar pintuku. Aku langsung duduk dan menajamkan pendengaran. Aku bisa mendengar derit dari balik pintu, menandakan Bu Melati sedang berdiri di sana, dan itu mulai membuatku merinding ketakutan. Akhirnya, dia berjalan pergi. Aku mendengarnya menuruni tangga, dan kemudian aku mendengar suara pintu dibuka dan ditutup dari lantai bawah. Firasatku mengatakan itu adalah pintu ruang bawah tanah. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara pintu yang sama dibuka dan ditutup lagi, diikuti oleh langkah kaki yang berat dan pelan menaiki tangga yang berderit. Langkah kaki itu sekali lagi mendekat ke arah pintuku, lalu berhenti. Aku kembali duduk untuk mendengarkan, dan aku bisa mendengar derit tekanan di lantai di luar pintu. Lalu, aku mendengar kenop pintu mulai berputar. Aku segera berbaring kembali dan menarik selimut menutupi seluruh tubuhku, berpura-pura sudah tertidur pulas. Aku mendengar Bu Melati mengambil beberapa langkah masuk ke dalam kamar, berhenti sejenak, lalu pergi. Dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Aku merasa sangat terganggu. Ini adalah perilaku yang sangat aneh dan mengerikan. Aku menunggu sekitar setengah jam sebelum akhirnya memutuskan bahwa aku harus melihat apa yang ada di ruang bawah tanah itu. Aku bangkit dari tempat tidur reyot itu, berjinjit ke pintu, lalu mengendap-endap menuruni tangga sebaik yang aku bisa. Aku membuka pintu ruang bawah tanah yang berat itu, menyalakan lampu, dan merayap menuruni tangga. Begitu sampai di anak tangga terakhir, aku menahan keinginan untuk berteriak sekeras-kerasnya. Ada 2 kursi kayu tua tepat di tengah ruangan, dan di atasnya duduk 2 mayat yang membusuk, lengkap dengan rambut palsu. Pemandangan seekor serangga yang merayap di salah satu mayat itu membuatku semakin mual. Aku memberanikan diri untuk berjalan lebih dalam ke ruang bawah tanah, mendekati mayat-mayat itu. Aku harus memastikan bahwa yang kulihat ini nyata. Kedua mayat itu memakai rambut palsu pria. Mayat yang lebih besar juga memakai topi baret. Aku tidak tahu banyak tentang mayat atau tingkat pembusukannya, tapi menurutku, kedua mayat ini sudah ada di sana selama hampir setahun. Jantungku serasa berhenti berdetak ketika aku mendengar langkah kaki dari lantai atas. Aku tidak sempat mencapai saklar lampu, tidak ada waktu. Aku bersembunyi di balik salah satu sofa di ruang bawah tanah itu saat aku mendengar langkah kaki yang pelan dan berat menuruni tangga satu persatu. Tanganku membekap mulutku saat mendengar Bu Melati mencapai anak tangga terakhir. Selama setengah detik, aku mengintip dari balik sofa dan melihat Bu Melati sudah berada di tengah ruangan dengan sebilah pisau dapur besar di tangannya. Aku tahu gerakannya akan terlalu lambat untuk menangkapku, jadi aku berlari sekuat tenaga menuju tangga. Dia meneriakkan namaku dan mengikutiku secepat yang dia bisa.
Ketika aku sampai di lantai 1, aku berlari ke atas ke kamar tidurku untuk mengambil ranselku. Pada saat aku berlari kembali ke bawah, Bu Melati sudah berada di puncak tangga ruang bawah tanah. Aku berlari keluar dari pintu depan dan menuju mobilku. Aku menyalakan mesinnya, mengatur napasku, lalu melihat ke arah pintu depan rumah tua besar itu, dan di sana kulihat Bu Melati hanya berdiri mematung. Aku segera melajukan mobilku meninggalkan properti besar itu dan menyusuri jalan, tiba kembali di rumah dalam waktu 10 menit. Untungnya, aku tidak pernah memberikan informasi pribadiku seperti alamat atau nomor teleponku, jadi dia tidak pernah bisa menghubungiku lagi. Kalau aku harus menebak, kurasa salah satu dari mayat itu adalah milik suaminya yang telah meninggal, yang pernah ia sebutkan 2 kali kepadaku. Sedangkan untuk mayat lain yang lebih kecil, aku tidak tahu sama sekali. Terlepas dari itu semua, itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan untuk disaksikan, dan jelas ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan wanita itu. Itulah akhir dari kisah mengerikan kali ini di Zona Misteri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori tentang siapa mayat kedua itu? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Zona Misteri, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa ikut merasakannya. Sampai jumpa di video misteri berikutnya. Tetaplah waspada.